kita mulai aja. Yaps. Ya biar nggak lama-lama. Oke buat teman-teman semuanya mungkin yang mau kameranya di off-in nggak apa-apa. Sekarang udah bisa di off kan ya. Mungkin, oh ya nanti juga akan ada sesi tanya jawab buat teman-teman nanti yang mau bertanya bisa langsung aja di kolom chat ya. Takutnya nanti di rumah kalian ada sinyal yang kurang bagus. Jadinya kalau misalnya pakai open mic nanti takutnya putus-putus. Cukup di kolom chat aja. Nanti kita akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi kalau misalnya emang dari sekarang udah ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dicatat-catat dulu biar nggak lupa nanti. Tapi kalau misalnya pertanyaan kalian sudah dijawab pada saat saya menjelaskan mengenai syarat dan ketentuannya, mungkin nanti bisa diganti kalau misalnya ada pertanyaan baru. Oke? Oke, gimana nih Kak Aris? Kita lanjut dulu atau Kak Aris mungkin ada menyampaikan pesan-pesan buat teman-teman semuanya nih dulu? Oke, buat seluruh teman-teman peserta dari lomba karya jurnalistik ya. Nah, ini yang kita sebenarnya tunggu-tunggu nih. Jadi hasil karya-karya jurnalistik dari teman-teman ini, jadi memang kita sangat tunggu-tunggu dan event ini memang cukup banyak daya tariknya. Dan kemarin juga banyak yang bilang terlalu cepat ya fase pendaftarannya. Nanti juga akan dijelaskan satu dan lain hal tentang event ini, akan kita jelaskan ke teman-teman juga nanti lewat Mulia juga akan dijelasin. Karena memang peminatnya banyak yang baru tahu ada event lomba jurnalistik ini. Jadi kita nanti ada beberapa pemberitahuan baru untuk teman-teman peserta. Kalau dari saya sendiri sih harapannya sih ke depannya biar teman-teman tetap semangat di kondisi sekarang. Apalagi di bidang jurnalistik kita sangat butuh di bagian itu. Jadi buat teman-teman semua intinya bagaimanapun hasil karya kalian itu sesuaikan juga dengan klarifikasi tema yang udah kita siapkan. Nah, kalau teman-teman masih bingung nanti bisa ditanya-tanya di sini. Jadi nanti juga kita akan jelaskan bagaimana sih sebenarnya tema yang dimaksud dan juga karya yang teman-teman sudah kirimkan. Kalau nanti mau direvisi itu masih bisa seperti itu. Juga di sini kita tekankan. Jadi harapan kami di sini dari panitia penyelenggara untuk event jurnalistik ini adalah di mana kami bisa menemukan talenta penulis yang bisa diajak bekerja sama atau menjadi kontributor nantinya di salah satu kontennya Sira Bali yang dimana itu akan nanti memberikan benefit juga buat teman-teman yang menjadi kontributor seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat mungkin di pendaftaran ada persyaratan bersedia menjadi kontributor lepas, tapi itu nanti terserah teman-teman. Teman-teman mau menerima atau tidak, tapi intinya di jurnalistik ini, di lomba karya jurnalistik ini, selain memberikan kalian hadiah sebagai juara, itu juga nantinya akan memberikan kesempatan ke beberapa orang ya, Mulia ya. Jadi beberapa orang nanti akan kita seleksi juga untuk mendapatkan peluang menjadi kontributor lepasnya di salah satu konten Sirah Bali, baik itu Sirah Taksu dan yang lainnya. Ya, benar. Nah, itu pun per berita atau per konten kalian nanti akan kita berikan benefit seperti itu. Ya lumayan lah buat uang makan tiap hari ya. Iya, lumayan bener banget dong. Jadi itu peluang yang bisa teman-teman dapetin nantinya di di acara lomba karya jurnalistik ini. Jadi kalau dari saya segitu dulu sih, kita lanjut ke kakak yang cantik. Kayaknya udah bosen dengar suara saya ya. Jadi ke Kak Mulia aja lanjut dulu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jadi sebenarnya sebelumnya kemarin-kemarin itu kami dari panitia itu tidak ingin mengadakan technical meeting. Nah, namun karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan antusias peserta yang begitu keren banget ya saya lihat karena dari chat-chat ke admin masuk itu banyak banget pertanyaan dan antusiasnya juga keren banget. Jadi di sini akhirnya kami dari tim Sirah Bali Info ingin mengadakan technical meeting untuk mematangkan kembali semua dari konsep lomba karya jurnalistik ini biar nanti teman-teman semuanya lebih mudah dalam menggarap karya. Jadinya kalian lebih enjoy, jadi nggak ada beban lagi. Ini sebenarnya gimana biar nggak ada bingung-bingung gitu lagi. Oke, buat teman-teman semuanya. Mungkin ini ada juga yang baru gabung dari Putu Aprilia, jadi kita tunggu aja dulu ya. Biar semuanya gabung dulu. Biar nggak ada yang miss. Oh ya, untuk teman-teman semuanya nanti jadi
hasil technical meeting ini juga sudah di-record oleh admin Sirah Bali Info, nanti juga akan di-share di kanal YouTube-nya Sirah Bali. Paling lambat hari Senin ya, paling lambat lah pokoknya hari Senin, karena sekarang hari Sabtu terus besok Minggu gitu. Jadi happy weekend buat teman-teman semuanya. Berarti Minggu kita libur ya? Iya. Minggu kita libur ya? Libur pada covernya aja. Lebih tepatnya work from home lah. Iya, work from home. Karena konten nggak mungkin kita nggak upload hari Minggu, konten tetap kita upload hari Minggu ya. Untuk memenuhi kebutuhan dari para netizen. Oh ya, benar ya. Weekend yang pagi-pagi langsung buka HP biar nggak kosong gitu loh di beranda Instagramnya, biar tetap ada gitu. Kami akan selalu muncul di sana. Kecuali nyepi ya. Kalau nyepi kan nggak ada internet, jadi ya kami akan istirahat ya. Istirahat sebentar gitu. Oke, juga untuk kali ini akan ada juga juri yang masuk, tapi jurinya masih siap-siap. Nanti juga akan jurinya join buat teman-teman semuanya. Jadi nanti bisa tanya jawab juga sama dewan jurinya. Iya, tanya jawab sama dewan jurinya, jadi makin dekat sama dewan jurinya. Asik, makin dekat. Siapa tahu nanti ini ya, gimana kalau makin dekat sama juri, biasanya ya begitulah. Kalau dekat sama juri tuh enak gitu loh. Jadi kita tuh bisa sharing-sharing gimana di TM ini, bisa kalian tanya-tanya apapun pertanyaan kalian. Jadinya kalau kalian menggarap karya itu bisa sesuai dengan kriteria dari dewan juri dan dari panitia yang sudah ditentukan ya. Dari kriteria penilaian kalian bisa masuk. Kemudian dari syarat dan ketentuan lombanya juga kalian bisa masuk. Kalau misalnya kalian sudah bisa bertanya semua pertanyaan-pertanyaan kalian dalam melakukan dalam lomba karya jurnalistik ini. Oke. Kita baca-baca gini aja dulu ya. Apa namanya tuh persyaratan dulu. Iya, benar. Jadi karena udah jam 11 lewat 10 menit, jadi di sini langsung aja ya. Saya akan membacakan mengenai syarat dan ketentuan lomba karya jurnalistiknya. Oke, ternyata di sini sudah bergabung juri kita. Halo, selamat siang Beli Raka. Mungkin buat admin Sirah Bali minta tolong di unmute dulu. Dan videonya diaktifkan ya Beli Raka. Iya, Beli Rakanya baru saja bergabung teman-teman semuanya. Jadi Beli Raka ini keren banget ya. Jadi beliau ini salah satu jurnalis juga yang sudah senior ya, yang sudah bergelut di bidang jurnalistik itu hampir puluhan tahun. Jadi awalnya beliau dari mahasiswa itu sudah mulai bergelut di bidang jurnalis. Akhirnya saat ini beliau menjadi salah satu editor di salah satu media cetak besar di Bali gitu. Mungkin admin minta tolong di unmute dulu audionya juri kita ya, Beli Rakanya. Untuk sapa-sapa. Halo Beli Raka, Swastiastu. Swastiastu, halo. Halo, gimana kabarnya nih Beli Raka? Ya, baik. Ya, udah siap ya untuk nggak apa-apa, udah siap untuk melakukan technical meeting ya? Iya. Oke, Beli Raka, nanti saya akan jelaskan dulu ke pesertanya mengenai syarat dan ketentuannya. Kemudian untuk lebih jelas kriteria penilaiannya, nanti mungkin Beli Raka yang akan menjelaskan Beli Raka seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, admin mungkin bisa minta tolong di mute dulu audionya Beli Raka. Oke, langsung saja ya, biar nggak lama-lama. Nanti kasihan tadi yang nggak mandi nanti keburu ini ya, keburu kelamaan nunggu, nanti dia nggak mandi-mandi, kasihan sekali dia. Oke, langsung aja. Di sini saya akan bacakan, tapi saya akan share screen dulu biar teman-teman semuanya bisa lebih jelas nanti mendengar suara saya. Oke, mungkin sudah bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Jadi langsung saja saya jelaskan mengenai cara pendaftaran ya. Cara pendaftaran dari lomba karya jurnalistik ini yaitu pertama, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran online yang disediakan oleh panitia yang akan ditampilkan di bio Instagram Sirah Bali Info. Kemudian yang kedua, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya apapun. Yang ketiga, setelah mengisi formulir pendaftaran,
peserta bisa mulai menggarap karya jurnalistik sesuai kriteria lomba dan penilaian. Kemudian yang keempat, setelah karya selesai, karya bisa dikirimkan ke email sirabaliinfo@gmail.com dengan subjek lomba karya jurnalistik _ nama sesuai pengisian form. Contohnya, lomba karya jurnalistik _ Kadek Bala. Kemudian yang kelima, karya jurnalistik dikirimkan dalam bentuk PDF. Selanjutnya yang terakhir, setelah pengiriman karya, panitia akan menghubungi masing-masing peserta jika ada kekurangan dari kelengkapan karya yang telah dikirimkan. Tapi lebih baik pastikan dulu karya kalian sudah lengkap ya sebelum mengirimkan ke email seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria lomba karya jurnalistik Sirabali Info tahun 2021 ya. Jadi di kriteria ini ada beberapa kriteria yang kami detailkan kembali seperti itu karena kemarin masih ada beberapa peserta yang bingung. Akhirnya di sini kami detailkan kembali agar mempermudah teman-teman semuanya dalam menggarap karya ya, seperti itu. Jadi nanti untuk pendetailan ini juga akan saya share di web sirabaliinfo.com untuk kriteria lengkapnya dan nanti juga saya akan share di grup untuk link dari Sirabali Info-nya. Oke, web Sirabali Info-nya akan saya share di grup lomba karya jurnalistik. Yang pertama, kriteria lomba karya jurnalistik Sirabali 2021, peserta wajib mengisi formulir tanda bersedia menjadi kontributor lepas Sirabali Info pada saat mengisi formulir pendaftaran ya. Jadi teman-teman semuanya kemarin yang sudah mengisi formulir pendaftaran pasti ya teman-teman semuanya diwajibkan untuk mencentang tanda bersedia menjadi kontributor lepas Sirabali Info. Nah, ada beberapa peserta yang menanyakan apa sih sebenarnya kontributor lepas yang dimaksud di sini. Jadi kontributor lepas yang dimaksud itu adalah orang yang berkontribusi dalam mengirimkan berita atau konten dan tidak terikat waktu ke Sirabali Info yang dimana jika berita atau konten dimuat di akun Sirabali Info akan diberikan benefit berupa uang saku. Nah ini memang menjadi salah satu persyaratan buat teman-teman semuanya yang mau ikut lomba ini. Tapi tidak semua peserta akan dipilih menjadi kontributor lepas Sirabali Info. Nanti akan diseleksi terlebih dahulu siapa-siapa saja yang berhak menjadi kontributor lepas Sirabali Info. Jadi begitu teman-teman semuanya. Nanti jika sudah dipilih, nah itu pun juga tidak diwajibkan kalian setiap hari mengirimkan konten ke Sirabali Info. Itu pun jadi nanti kalau misalnya kalian punya konten, kalian bisa share ke Sirabali Info konten-konten kalian. Nah nanti akan mendapatkan benefit tentunya dari tim Sirabali Info. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi nggak mesti ya semua nih kalian ikut peserta di lomba karya jurnalistik udah pasti jadi kontributor lepas. Belum tentu ya teman-teman semuanya. Pastinya akan dipilih dulu diseleksi. Jadi untuk itu kalau misalnya kalian ingin menjadi kontributor lepas dan mendapatkan tambahan uang saku, jadi garaplah karya kalian sebaik-baiknya ya. Kalian harus totalitas di sini karena lumayan ya dapat berkontribusi di Sirabali dan dapat benefit lagi. Oke, yang kedua, peserta wajib mengikuti seluruh sosial media Sirabali Info baik Instagram, fanpage dan YouTube Sirabali Info. Jadi nanti akan dicek ya kalau kalian sudah follow IG kita atau belum, jangan sampai kalian belum follow. Waduh. Yang ketiga, nah ini yang saya maksud tadi mengenai temanya. Di sini kami dari tim Sirabali Info akhirnya mendetailkan kembali ya tema dari lomba karya jurnalistik ini biar teman-teman semuanya nggak bingung-bingung lagi. Jadi saya langsung saja bacakan ya untuk tema yang terdetail ya. Ini karya dalam bentuk feature ya, karya dibuat dalam bentuk feature atau berita mendalam. Karena kemarin masih banyak yang bertanya apakah dalam bentuk esai atau berita begitu. Karena banyak yang bertanya, akhirnya kita memutuskan
Karya dibuat dalam bentuk feature atau berita mendalam dengan jumlah karakter maksimal 10.000 karakter dengan spasi, maksimal mengumpulkan 3 karya dengan tema taksu, yaitu tentang kehidupan masyarakat Bali baik berupa yang pertama tradisi, yang kedua ritual atau upacara, yang ketiga adat istiadat, yang keempat situs budaya atau tempat suci, yang kelima kepercayaan lokal, yang keenam bahasa daerah dan kesenian, dan yang terakhir itu pengobatan tradisional. Nah, subtema ini kalian bisa pilih salah satu. Ya, buat teman-teman semuanya kalian bisa pilih tradisi atau ritual atau upacara yang lainnya. Kalian nanti bisa sesuaikan dengan keinginan kalian seperti itu. Nah, nanti buat yang masih bingung, mungkin ada beberapa yang bertanya apa itu feature atau berita mendalam, mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh juri, tapi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja ya. Jadi feature itu apa sih? Jadi feature itu adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi perpaduan berita dan opini, mengandung human interest dan bergaya penulisan sastra atau jurnalisme sastrawi. Feature disebut juga karangan khas, feature artikel, dan feature story, seperti itu. Nah, untuk berita mendalam, itu adalah suatu berita yang mendalami pengembangan dengan mendalami berbagai hal yang terdapat di dalam informasi dasar. Nanti untuk lebih lengkapnya itu mungkin akan dijelaskan oleh Beli Rakanya. Sebagai jurnalis ke Beli Raka pasti sudah sangat paham dengan ini, seperti itu. Kemudian yang keempat, karya wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUBI. Jadi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tanggal 26 November 2016. Nah, yang kelima, karya jurnalistik boleh memuat unsur komparasi, kritikan, saran atau masukan, gagasan, investigasi, dan sebagainya, serta tidak mempengaruhi independensi media. Kemudian yang keenam, karya yang dibuat adalah karya asli atau original yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Yang ketujuh, karya tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, dan pornografi. Mengenai kaidah jurnalistik, jadi di sini sedikit saya gambarkan, informasi bisa dikatakan sebagai karya jurnalistik jika memenuhi beberapa unsur layak berita. Menurut Kusumaningrat, ada 7 sifat istimewa yang kita buat atau kita sebut sebagai unsur-unsur layak berita, antara lain akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas, jelas, dan hangat. Nah, selanjutnya yang ke-8, setiap karya penulisan wajib berisikan beberapa foto pendukung tentang isi karya tersebut. Foto boleh original atau menggunakan foto orang lain dengan izin dan mencantumkan sumber. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya ingin menggunakan foto dari orang lain, ingat dulu minta izin sama yang punya foto dan jangan lupa untuk mencantumkan sumber ya teman-teman semuanya. Selanjutnya yang ke-9, peserta wajib mengirimkan karya, foto identitas diri, dan biografi diri pada saat pengiriman karya ke email sirahbaliinfo@gmail.com. Kemudian yang ke-10, batas akhir pendaftaran dan pengiriman karya. Nah, kemarin batas pendaftaran dan pengiriman karya itu tanggal 30 Mei ya Kak Aris ya. Benar. Nah, akhirnya karena banyak yang mengatakan, wah ini terlalu mendadak nih gitu dan benar. Kurang ya waktunya untuk menggarap dan karyanya. Dan juga banyak yang baru tahu. Iya benar.
Jadi banyak juga yang baru tahu, jadi akhirnya panitia memutuskan untuk memperpanjang Ya, benar. pendaftaran dan pengiriman karya lomba karya jurnalistik itu sampai 30 Juli 2021 pukul 24.00 WITA. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya silakan dicatat ya sampai tanggal 30 Juli 2021 selambat-lambatnya sampai jam 12 malam lah kita tunggu. Benar. Ini Jadi pun kemarin kan karena mungkin terlalu banyak dilihat ada pengumuman di Sirabal Info. Jadi kebetulan juga ada kemarin kita kegiatan UMKM. Jadi teman-teman ada beberapa yang baru tahu. Dan ini pun juga bukan hanya untuk lomba karya jurnalistik. Kemarin pun lomba video explore juga kita perpanjang. Karena banyak banget DM yang masuk yang minta supaya diperpanjang karena baru tahu. Mungkin mereka sudah daftar tapi daftarnya baru 5 hari yang lalu. Jadi mereka butuh waktu lagi untuk menggarap karyanya seperti itu. Nah, jadinya kami dari panitia dan juga dari seluruh tim Sirabal Info memutuskan memang untuk memperpanjang event ini. Karena apa? Karena memang event ini kita buat untuk mensupport kreativitas masyarakat dan mencari bibit-bibit jurnalistik, Mul. Nah, jadi karena memang kegiatan ini tidak berbayar atau bisa dibilang gratis untuk pendaftaran, makanya kita putuskan untuk memperpanjang agar mendapatkan lebih banyak lagi nih teman-teman kreatif dan inovatif mungkin dari bidang video explore ataupun dari bidang jurnalistik seperti itu. Oke, jadi dicatat ya sampai tanggal 30 Juli 2021. Nah, selanjutnya karya yang dilombakan akan menjadi hak panitia untuk dijadikan sebagai bahan publikasi. Selanjutnya yang ke-12, seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta lomba. Yang ke-13, juara ditentukan melalui penghitungan dari tiap kriteria penilaian yang akan dilakukan oleh Dewan Juri. Nah, yang ke-14, dengan berpartisipasi dalam kompetisi ini, maka peserta menyatakan sudah membaca, memahami, dan menyetujui untuk syarat dan ketentuan dari kompetisi ini. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi setelah saya bacakan mengenai syarat dan ketentuannya, tadi ada pendetailan di tema dan bentuk penulisan dan jumlah karakter yang digunakan maksimal ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan karyanya ke email Sirabal Info mungkin bisa dicek kembali. Kalau misalnya ada yang ingin direvisi silahkan ya. Masih ada waktu yang sangat banyak buat teman-teman semuanya sampai tanggal 30 Juli. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin ada beberapa yang belum tahu bagaimana sih caranya untuk ngecek jumlah karakter karya jurnalistik yang kita buat. Nah, jadi buat teman-teman semuanya bisa dilihat ya. Di sini saya akan menunjukkan cara mengeceknya. Mungkin kalau misalnya kalian buat di Word ya. Di sini ada jumlah kata yang kita ketikkan gitu, jumlah kata ya. Misalnya ini ada 611 kata atau 611 words. Nah, di sini saya akan klik ya. Kalian klik di sini di jumlah katanya ini. Nah, kemudian akan muncul detailnya ya buat teman-teman semuanya. Di sini kalian bisa lihat jumlah karakter tanpa spasi yang dihitung, kemudian ada jumlah karakter dengan spasi yang dihitung. Kalian cuma fokus nanti di jumlah karakter dengan spasi ya. Jadi kalau ini cuma 4.000 sekian, jadi maksimal pokoknya kalian paling banyak menggunakan 10.000 karakter dengan spasi. Ingat ya, yang dihitung 10.000 karakter dengan spasi gitu teman-teman semuanya. Jangan sampai ini kalian tidak cek nanti, wah bahaya ini. Karena semuanya pasti akan kita cek ya. Benar. Dan gini juga, Mul. Kemarin kan juga kita dapat cek juga. Mungkin ada yang sedikit keliru. Jadi mungkin berpikir tema taksu ngangkat tentang apa itu taksu seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa kita perjelas lagi dalam artian dengan tema taksu ini yang dimaksud adalah tema utamanya itu taksu. Tapi teman-teman nggak harus dalam jurnalistik karyanya itu menjelaskan tentang apa itu taksu. Mungkin contohnya ada tradisi omed-omedan atau ada yang namanya tradisi pengerebongan. Nah, kalian bisa jelaskan tentang itu. Kalian bisa cari seorang narasumber tentang itu. Nah, itu yang kalian jelaskan. Jadi bukan taksu secara umum, tapi apa yang termasuk dalam bagian taksu. Seperti yang ada di share screen-nya ini, itu ada berupa tradisi, ritual atau upacara, adat istiadat, situs budaya atau tempat suci, misalnya mau membuat suatu karya tentang
apa sih itu pura dalam yang ada di daerah ini gitu. Apa keunikan yang ada di sana, itu juga bisa diambil seperti itu. Lain itu juga ada kepercayaan lokal, bahasa daerah, kesenian, dan pengobatan tradisional. Jadi itu yang dijelaskan. Jadi lebih mengkerucut ke apa yang akan dibahas. Jadi bukan membahas secara umum tentang apa itu taksu, seperti itu. Ya, benar seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Nah, mengenai kriteria penilaian dari juri nanti itu akan dijelaskan oleh Brili Rakanya sendiri. Nah, di sini saya akan membacakan hadiah juara yang akan didaftar. Wow. Jadi biar teman-teman semuanya makin semangat dalam menggarap karyanya ya. Jadi juara 1 itu akan meraih uang tunai senilai 1 juta rupiah ditambah piala dan ditambah piagam penghargaan tentunya. Kemudian untuk juara 2 itu akan mendapatkan uang tunai senilai 750.000 rupiah dengan piala dan piagam penghargaan. Dan juara ketiga itu mendapatkan uang tunai senilai 500.000 dengan piala dan piagam penghargaan. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalau misalnya ada informasi yang kurang, kalian bisa nanti tanya-tanyakan ke nomor admin yang udah masuk grup, pasti tahu ya nomor admin Sirah Bali Info. Nanti di web juga akan ada. Oke? Jadi, nah itu tadi mengenai syarat dan ketentuannya buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat ya di akhir sesi. Nah selanjutnya, sebelum lanjut ke Beli Raka, di sini saya akan memberikan contoh ya, salah satu contoh karya feature dan karya berita mendalam itu seperti apa sih gitu. Kemarin sudah diskusi juga dengan jurinya. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, ini saya di sini sudah share salah satu contoh dari berita mendalam. Ini saya ambil dari webpostbali.co.id. Ini adalah salah satu contoh dari berita mendalam dengan penulisan yang baik seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa dilihat di sini judulnya Calon Narang Kini Jadi Ajang Adu Kekebalan. Penari Rangda Harus Matang Mental Spiritual. Nah, untuk linknya, contohnya ini nanti saya akan share juga di grup ya, karena di sini pasti teman-teman semuanya agak susah dalam membacanya. Jadi nanti saya akan share juga di grup biar kalian bisa lebih dalam lagi membacanya dan lebih memahami seperti apa sih contoh dari karya berita mendalam seperti itu. Dan tentunya di sini juga ada contoh narasumber ya seperti itu ya. Pastinya harus ada narasumbernya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh karya feature dari web Jawa Post Group Bali Express. Ya, baliexpress.jawapost.com. Ini contoh karya feature-nya dengan judul Bercerai Dinyatakan Sah Dimenyali Bila Uang Kepeng Pecah. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Ini juga ada narasumbernya tentunya, tapi kemarin catatan dari juri itu yang kurang dari ini hanya ada 1 narasumber. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin nanti dalam menggarap karyanya itu akan lebih baik jika ada lebih dari 1 narasumber ataupun lebih dari 1 referensi. Nanti kalian bisa tambahkan dari referensi-referensi buku lainnya atau artikel lainnya dicantumkan di karya kalian selain ada narasumber seperti itu teman-teman semuanya ya. Ini juga nanti akan saya share ke grup Sirah Lomba Karya Jurnalistiknya. Dan di sini saya juga sering mengambil referensi-referensi di Web Bali Express ini untuk dijadikan konten taksu ya, dari konten-konten taksu yang pernah saya angkat, selain dari mencari referensi di artikel lainnya tentunya. Dan ini juga pernah saya angkat di konten taksu saya mengenai Bercerai Dinyatakan Sah Dimenyali Bila Uang Kepeng Pecah. Ini juga tradisi yang unik ya, yang ada di Beleleng. Karena di daerah saya nggak ada tradisi seperti ini itu ya. Jadi uniknya buat teman-teman semuanya, kalau misalnya nih di daerah kalian ada tradisi yang unik, wah silahkan angkat tradisi tersebut ya. Nanti kalian bisa wawancara salah satu narasumber yang terpercaya dan yang memahami tentang tradisi tersebut. Nanti kalian bisa juga tambahkan dari referensi-referensi lainnya seperti itu. Oke, itu tadi dia contohnya.
Jadi buat teman-teman semuanya, semoga penjelasan saya tadi itu menjadi sedikit gambaran ya, tambahan gambaran buat teman-teman semuanya dalam penggarapan karya. Nah selanjutnya mungkin untuk kriteria penilaian juri nih, kayaknya lebih pas kalau dijelaskan oleh jurinya sendiri ya, biar tersampaikan dengan baik ke para pesertanya. Oke, Bli Raka. Oke, buat admin mungkin bisa Oke, udah ya. Halo Bli Raka. Halo. Oke, Bli Raka, ini tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan, dan saya juga sudah share salah satu contoh dari berita mendalam dan feature-nya. Nah, di sini mungkin Bli Raka bisa menjelaskan ya sedikit mengenai kriteria penilaiannya, biar pesertanya makin semangat untuk menggarap karya. Nanti Bli Raka juga bisa bercerita bagaimana menjadi seorang jurnalistik gitu ya. Oke, Bli Raka, silakan. Oke, selamat pagi menjelang siang para peserta, ini khususnya. Ada berapa orang ini yang udah gabung? Jadi kalau pesertanya itu ini belum semua sih bergabung karena kemarin juga ada yang confirm masih ada pekerjaan Bli Raka. Cuman dari peserta-peserta ini juga yang belum tergabung nanti juga bisa menyaksikan technical meeting ini karena di hari Senin technical meeting ini sudah kami record dan akan kami share di kanal YouTube Sirabali Info seperti itu. Oke. Ya, langsung saja ya. Ke soal kriteria kriteria penilaian ya. Ya sebenarnya kan kriteria penilaian nanti itu kan sebenarnya simpulan dari apa yang sudah dijelaskan tadi, yang mulai dari tema, dari bagaimana penggunaan bahasa, bagaimana karya yang harus dibuat itu bentuk seperti apa. Ya, jadi pertama originalitas dan dan kesesuaian tema itu kan seperti yang dijelaskan tadi ya. Tema yang diminta adalah soal taksu, tapi bukan menjelaskan taksunya, itu penilaian pertama sekali itu. Jadi kalau sudah taksunya yang dijelaskan, bukan memberikan tulisan tradisi dan lain sebagainya, itu berarti kan sudah tidak mendapat nilai pada kriteria itu gitu. Ya, itu. Jadi peserta yang kemarin sudah mengirimkan karyanya tapi masih keliru dalam menerjemahkan tema itu ya, dengan adanya perpanjangan waktu dari panitia ini artinya kesempatan untuk memperbaiki lagi dan bisa menambah lagi, kan bisa lebih dari satu karya ya. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar. Yang kedua kriterianya adalah objektivitas, akurasi, dan keberimbangan. Ya, ini salah satu dari syarat dari sebuah berita. Ya, perbedaan berita dengan opini ya utamanya terletak pada objektivitas itu. Ya, kalau opini opini itu kan subjektivitas penulis. Kalau sudah masuk dia sebuah berita, dia mesti menulis dengan objektif gitu. Ya, apa yang dituliskan ya sesuai dengan apa yang didapat di lapangan. Apa yang didapat di lapangan itu bisa dari apa yang diamati oleh si penulis, apa yang dilihat, apa yang kemudian didapat dari hasil wawancara. Nah, kuncinya berita itu ada wawancara itu gitu. Ya, kalau kemarin ada yang mengirimkan karyanya ternyata yang dikirim adalah sebuah esai, sebuah opini, ya tentunya wawancaranya pasti tidak ada di sana gitu. Ya, syarat karya jurnalistiknya adalah ada narasumbernya, ada yang diwawancara. Ya.
Kemudian soal akurasi, keberimbangan, nah ini juga masih terkait dengan objektivitas. Ya, akurasi itu maksudnya kan akurat gitu. Akurat informasinya, misalnya menuliskan misalnya Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Nah, itu kan informasinya benar begitu. Tapi kalau orang nggak paham dan nggak mau nanya, bisa aja dia buat Batu Bulan, Desa Batu Bulan, Kota Denpasar gitu. Karena dekat dikira Denpasar. Itu udah tidak akurat informasinya. Itu contoh kecilnya saja gitu. Ya. Jadi di sana nanti akan berkaitan dengan terutama nama-nama, nama pura kan gitu, misalnya kalau ngambil tentang pura. Nama desa, nama narasumber apalagi kan. Jangan sampai salah menulis nama narasumber gitu. Itu pasti mengurangi nilai. Ya. Jadi ketika ada sebuah informasi yang sebenarnya lengkap tetapi salah menulis nama gitu, salah menulis tempat. Nah, itu sudah pasti nilai akurasinya menjadi tidak ada lagi gitu, mengurangi nilai dari sebuah layak berita tadi itu. Ya, begitu juga soal keberimbangan. Nah, ini terkait tadi dengan pemilihan narasumber itu. Ya, tentu yang dipilih narasumber yang pertama sekali yang memang tahu kondisi dari sebuah tema yang diangkat itu. Ya, kemudian narasumber hendaknya lebih dari satu orang, ya. Jadi kalau satu orang sih sebenarnya bisa saja satu orang menjelaskan dengan lengkap. Tetapi kan keberimbangan itu kita tidak dapat. Ya, itu kalau misalnya bisa menjelaskan lengkap. Tapi bagaimana jika seandainya satu narasumber itu tidak bisa menjelaskan lengkap, padahal ada beberapa pertanyaan yang masih tersisa belum bisa dijawab oleh satu orang narasumber itu. Nah, di sanalah kelemahan jika hanya ada satu narasumber, ya. Sebagai sebuah berita tulisan karya jurnalistik yang layak itu memang mesti ada lebih dari satu narasumber. Ya, dengan itu informasi secara tidak langsung menjadi berimbang, menjadi lengkap, ya. Itu dia. Jadi kepada kriteria yang ketiga itu akan nyambung di sana juga, kedalaman dan kelengkapan. Nah, dalam hal kedalaman dan kelengkapan inilah kecerdasan seorang jurnalis gitu. Nah, apa yang mesti dia tanyakan kepada narasumber itu? Apa saja pertanyaan dia itu? Seorang jurnalis yang cerdas pasti sudah menyiapkan pertanyaan itu dengan baik, dengan lengkap. Ya, ketika wawancara dia akan terus menggali sampai batas informasi itu menjadi lengkap gitu, ya, menjadi lebih mendalam, ya. Jadi tidak sebatas tidak dangkal lah informasinya, ya. Itulah perlu kecerdasan jurnalisnya, ya. Hal itu bisa dilakukan, bisa disiapkan ya dengan menyiapkan pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Jadi langkah pertama untuk menuliskan menulis berita itu ya mestinya adalah setelah memilih tema adalah memilih narasumber. Harus menyiapkan dulu kira-kira siapa yang cocok dengan tema ini gitu. Kapasitasnya apa. Nah, itu jangan sampai tidak nyambung nanti gitu atau kurang kompeten untuk menjelaskan tema itu gitu. Nah, jadi dengan kalau kurang kompeten begitu kan jadi kedalamannya tidak akan didapat juga gitu. Nah, jadi sebelum turun ke lapangan sebaiknya adalah mencari referensi dulu, ya. Kalaupun ada yang sudah menulis sebuah tema itu dengan menuliskan kembali berarti harus lebih melengkapi lagi informasi yang sudah ada sebelumnya yang sudah beredar di internet itu misalnya. Tapi yang paling bagus adalah kembali ke kriteria nomor pertama adalah originalitas itu, ya. Semakin bisa mengangkat sesuatu yang
yang sesuai tema itu, namun belum pernah diangkat oleh jurnalis lain. Nah itu mendapat nilai lebih bagus gitu. Ya. Jadi harus banyak mencari referensi dulu apa kira-kira yang lebih menarik untuk diangkat itu. Ya, kriteria keempat adalah cara penyampaian dan kebahasaan. Ya, ini soal bertutur tadi ya. Soal misalnya feature itu bagaimana dia mengungkapkan sebuah sebuah fakta di lapangan yang kemudian diangkat jadi karya itu, bagaimana dia menuturkan, cara bertuturnya bagaimana, kemudian penggunaan bahasanya bagaimana. Nah, ini kan soal bahasa tadi sudah dijelaskan sesuai PUBI itu tadi ya, pedoman umum bahasa Indonesia ya. Nah, bagaimana menulis yang baik dan benar ya, kalau dulu disebut EYD itu ya. Nah, jadi bagaimana penggunaan kata yang baku kan gitu. Nah, bagaimana membuat kalimat yang bagus ya. Ini soal kebahasaan itu tidak boleh diremehkan, karena boleh dibilang itu senjata utamanya dari sebuah karya jurnalistik ya. Itu kan diungkapkan lewat bahasa tadi ya. Karena ini karya jurnalistik berbahasa Indonesia ya, bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Nah, ya mungkin itu dulu. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Oke, Beli Today. Jadi sudah dijelaskan ya mengenai kriteria penilaiannya. Mungkin buat teman-teman semuanya sudah ada yang bertanya. Tapi seperti yang tadi Beli Today jelaskan ya mengenai tips untuk menggarap karyanya. Yang pertama pastikan tentukan temanya dulu ya, sambil mencari referensi-referensi. Pokoknya tentukan temanya dulu, apa yang mau diangkat seperti itu ya. Dari beberapa subtema tadi yang dijelaskan oleh saya, itu teman-teman semuanya bisa pilih yang mana saja. Kemudian pilih narasumbernya ya, jangan sampai nanti udah ke lokasi bingung mau wawancara siapa gitu ya. Apalagi kalau belum dihubungin ya. Iya. Kalau bisa hubungin dulu narasumbernya. Iya. Jangan ujuk-ujuk ke lokasi tanpa tahu narasumbernya ada di lokasi atau enggak. Iya, apalagi kalau nanti jauh, waduh bahaya nih, buang-buang waktu ya, jadinya tidak efisien seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan pertanyaannya. Jadi nanti kalau udah ketemu narasumber malah bingung mau nanya apa. Apa nih saya mau tanya, bingung. Jadi makanya siapkan dulu semata-matanya semuanya ya, pertanyaannya apa. Pokoknya gali sedalam-dalamnya biar banyak informasi yang kalian dapatkan. Jadi nanti kalian lebih mudah dalam merangkai kata-katanya. Seperti itu ya Beli Today. Ini sudah ada pertanyaan dari Eka Putri. Mau tanya, misal nyantumin hasil survei saja tanpa ada narasumber, apakah masih masuk dalam kriteria? Bagaimana Beli Today? Iya, jadi tentu perlu narasumber lagi. Itu kan data. Itu kan tadi data, itu soal hasil survei itu data ya. Kemudian ya itu sangat bagus untuk melengkapi sebuah karya jurnalistik. Memang perkembangannya adalah jurnalistik itu harus berbasis data gitu ya. Benar. Ya, kalau memang ada datanya gitu loh. Jadi akan sangat baik sekali ada data yang disisipkan di dalam tulisan itu gitu. Tapi memang harus ada narasumber gitu, tidak hanya memaparkan data gitu. Berarti emang harus tetap ada narasumbernya ya Beli Today ya? Iya, iya, di sana kuncinya sebuah berita itu gitu. Kalau itu hanya dibuat menjadi sebuah opini ya tidak perlu narasumber, ya pendapat si penulis sendiri gitu. Ya. Itu bedanya. Biar nggak bingung jadinya ya, sama kayak kemarin kalau nggak salah saya baca berita itu ada orang bunuh diri di Jembatan Sangeh, sedangkan Sangeh itu kan masih masuk Badung ya, tapi bertetanggaan memang dengan Tabanan. Ya Cau Blayu, malah dia dimasukkan alamatnya Sangeh itu Cau Blayu gitu, padahal itu masuk ke Badung masih seperti itu. Jadinya mungkin itu karena tanpa wawancara jadinya akhirnya miss gitu. Memang Cau Blayu dengan Sangeh itu sangat bertetanggaan batasnya ya, karena emang nyempil gitu, Tabanannya masuk di
daerah Badung di Ya. sana gitu. Seperti itu mungkin contohnya gitu deh. Ya, berarti itu udah terkait objektivitas akurasi tadi itu ya. Harus ditanya dulu itu masuk desa apa gitu ya. Iya. Ya. Oke, ini kayaknya ada satu temen yang kesasar ya. Iya, kesasar Kesasar ya. kayaknya nih. Jadi ini ada Erika Damayanti, katanya salah di invite di grup, saya ikutnya video explore bukan karya jurnalis. Oh, pantas kemarin dia udah ikut gitu ya. Nah, itu beda, itu ya Kak Putri itu yang kemarin Oh, ikut. gitu. Nah, tapi nggak apa-apa ya buat Erika, siapa tahu ini juga bisa jadi ilmu buat Erika. Tapi nanti untuk technical meeting video explore hari Senin akan kita posting. Nah, tenang aja Erika, nanti pantangin terus kanal YouTube Asira Bali. Di hari Senin akan diposting kedua hasil TM ini seperti itu. Jadi ini TM-nya udah di-record ya, seperti itu. Nah, mungkin ada teman yang mau tanya-tanya lagi, itu bisa sambil tanya-tanya. Dan ini sebenarnya juga nggak nutup dalam artian 2 event lomba jurnalistik dan video explore yang kayak kita jelaskan tadi dan Beli Today ya. Ini sebenarnya adalah satu hal yang bisa berdampingan. Kalian bisa mengikuti 2 lomba ini kalau misalnya kalian mau kan. Iya, benar. Ketika kalian datang ke suatu tempat, contoh nih misalnya di sini kan ada juga di karya jurnalistik tuh dengan tema taksu, salah satunya yang bisa diangkat kayak tempat suci. Nah, kalian bisa buat dari segi karya jurnalistiknya tentang informasi tempat suci itu dengan narasumber-narasumber yang ada di sana. Benar Plus banget. ketika kalian datang ke sana, kalian bisa sambil buat video. Ini nih tempat suci di Bali kayak gini, kayak gitu. Nah, itu kan jadi bisa jadi 2 konten kan. Satu untuk jurnalistik, satu untuk video explore. Itu bagus banget justru. Jadi sekali kalian jalan, kalian langsung ikut 2 lomba kayak gitu. Itu juga bisa bermanfaat banget loh itu. Iya, benar banget. Apalagi kalian dalam perjalanan ketemu tempat-tempat wisata. Oh, contohnya ada di Taman Mumbul ya. Di sana tuh kan ada pura juga, ada pengelukaran juga, dan itu Taman Mumbul tuh ada sejarahnya. Tapi sekarang itu juga sudah dibuka sebagai tempat wisata. Nah, kan bisa 2 konten langsung kalian dapat. Jadi buat Kak Erika yang kesasar ke sini mungkin bisa ikut dalam lomba karya jurnalistik juga nanti ya kan. Buat video explore seperti itu. Jadi Beli Today harus ada narasumber ya dalam penggarapan karya ini ya. Biar tidak ada miskomunikasi. Mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi. Mumpung jurinya di sini ya. Iya. Jadi mumpung langsung ada Beli Today-nya. Dan waktunya Beli Today juga nggak banyak-banyak sebenarnya. Jadi jarang-jarang bisa langsung nanya ke dewan juri kan. Jadi nah ini jadi untuk mempercantik dan memperindah lagi nanti dari konsep karya yang akan teman-teman kirimkan seperti itu. Karena apa? Karena tadi juga udah kita jelaskan. Jadi nanti Sira Bali hanya akan memilih beberapa saja calon kontributor terbaik dari lomba ini. Jadi teman-teman kita harapkan bisa membuatkan sebuah konsep karya jurnalistik yang paling maksimal dari teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar ya, yang kita harapkan adalah yang memang maksimal. Jadi mana yang menurut kami dari panitia dan dari Beli Raka bersama tim Dewan Juri nanti memang layak untuk menjadi kontributor, itu akan berpeluang dan kami jadikan untuk kontributor lepas dari lomba ini. Siapa tahu kedepannya setelah event ini kalian bisa menjadi seorang kontributor profesional. Itu kan justru bagus banget dan menjadi suatu karya atau nilai ekonomi yang bagus buat teman-teman juga kan. Karena itu pasti akan menghasilkan seperti itu. Oke, sudah diklarifikasi langsung sama admin Sira Bali ya. Erika, katanya kamu salah daftar lomba, bukan admin yang salah masukkan grup. Oh, berarti salah link ya. Jadi nanti coba dicek aja atau didaftar ulang aja Erika nanti di linknya. Jadi ada 2 link itu. Nanti dari admin bisa kirimin link untuk video explore ke Erika ya. Ya, tenang. Masih ada banyak penggarapan waktu, ya. Benar. Jadi video explore itu kita perpanjang sampai 30 Juni. Habis itu jurnalistik kita perpanjang itu sampai 30 Juli. Nah, mantep itu banget. kan bagus banget tuh. Oke, Beli Today. Oh ya, mengenai mungkin nanti jenis font yang digunakan sama ukuran tulisan itu kan nggak apa-apa, bebas ya Beli Today, sesuai dengan umumnya saja ya, menggunakan Times New Roman dan ukuran tulisannya misalnya 11 ya. Yang penting nanti penulisannya tidak lebih dari 10.000 karakter dengan spasi dan penulisannya rapi seperti itu Beli Today ya. Intinya rapi dan mudah dibaca ya Beli Today ya. Iya. Ya, menggunakan font pada umumnya aja ya, Calibri atau Times New Roman kan pada umumnya seperti itu. Mungkin nih dari teman-teman semuanya. Oh, baru cek juga Kak. Oke, ini ada pertanyaan
Dari I Gusti Agung Gede Bayu, kalau misal jurnalistiknya merupakan penyempurnaan berita terdahulu itu gimana Kak? Misal berita sebelumnya belum menjawab permasalahan A dan sekarang akan dijawab, itu masuk original kah? Masuk. Menurut lu itu dia gimana? Iya, seperti saya jelaskan tadi ya. Apa yang pernah ditulis orang lain juga masih boleh ditulis gitu. Tapi harus lebih lengkap gitu kan. Ada hal yang baru kemudian ditampilkan juga untuk melengkapi itu gitu. Tidak menyalin yang utuh yang dulu itu gitu. Ya itu kuncinya di sana gitu. Tapi akan lebih bagus lagi jika dapat yang memang belum pernah dipublikasikan orang lain gitu. Kalau memang dalam artian kalau saya lihat sih menyesuaikan dengan tema taksu yang kita ambil ini Today dan konsep-konsepnya, kemungkinan pasti rata-rata teman-teman pasti buat yang udah pernah diangkat. Tapi dalam artian mereka harus bisa menulis dari sisi lainnya seperti itu. Jadi contoh nih, memang kalau kayak misalnya pengerebongan itu kan udah banyak banget yang angkat di Today ya. Tapi kalau mereka bisa mewawancara, mungkin kalau yang sebelumnya yang diwawancara adalah pemangku atau peranda yang untuk muput karya di pengerebongan itu, mungkin sekarang mereka ambil sisi lain dari sisi STT, karena pengerebongan itu kan identik juga dengan penjor-penjor hias yang menarik kan. Nah mungkin mereka ambil sisi taksu dari penjor yang muncul ketika pengerebongan itu. Nah itu salah satu sisi lain, tapi tetap dengan tema yang diangkat adalah tentang pengerebongan itu. Nah itu mungkin salah satu sisi lain ya yang dimaksud mungkin Today yang bisa dikembangkan. Jadi tidak plek mengambil karya yang sudah ada tapi cuma diganti kata-kata. Itu kita nggak akan terima yang kayak gitu Today. Jadi akan lebih baik kalau misalnya yang sudah ada tapi di-combine atau dibuat dengan kemasan lebih menarik dan hal baru juga ada masuk di sana seperti itu. Iya, betul sekali ya. Harus ada informasi baru, informasi yang lebih lengkap dari sebelumnya. Ya, kuncinya di sana gitu. Benar banget. Jadi dari pertanyaan dari Beli Banyu, siapa namanya? I Gusti Agung Gede. Ini kalau misalnya jurnalistik merupakan penyempurnaan berita terdahulu itu berarti itu boleh. Yang penting misalnya ini kan Belinya jelasin berita sebelumnya belum menjawab permasalahan A, tapi dalam karyanya Beli itu bisa menjawab permasalahan tersebut. Itu masih bisa dipakai seperti itu. Karena memang berarti berita sebelumnya kan ngegantung. Jadi belum ada ending atau pemecahan masalah. Tapi ketika Beli bisa menggali itu dengan narasumber baru dan bisa menemukan pemecahan masalah dari karya tersebut, itu memang merupakan karya orisinal Beli karena Belilah yang menemukan pemecahan masalah dari narasumber yang baru. Mungkin seperti itu ya. Itu dia. Ya, misalnya sebelumnya wawancara siapa, kemudian sekarang orang lain lagi untuk melengkapi, menambahkan Nah, itu kuncinya seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, garaplah karya kalian sebaik-baiknya dan kirimkan karya terbaik kalian karena waktunya ini masih banyak banget. Jadi di sini Sirabali hanya memilih calon-calon kontributor terbaik saja. Jadi pastikan karya kalian garap dengan maksimal biar nggak nyesel nanti di belakangnya. Benar banget. Nah kita buka lagi satu pertanyaan ya. Nah mungkin satu pertanyaan ini ada teman yang mau open untuk audio dan juga video boleh sambil kita sapa-sapa nih. Mungkin dari Komang Chandra atau Putu Aprilia, Putu Amelia, Pamela, itu ada Ami Carolina, Puja Safitri. Jadi teman-teman bisa di open dulu videonya ya semua ya. Kameranya di open. Kameranya di open semua ya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi terakhir nih, karena ini udah mau jam 12 mulu. Jadi udah mulai aroma makanan di luar sana tuh udah mulai menggoda ya. Iya, oke nih biar jurinya kenal juga sama pesertanya. Iya, biar Dewan Juri juga kenal sama teman-teman peserta. Ini tadi yang belum mandi biar cepet mandi ya. Atau kita undang salah satu ya, kita pilih acak ya. Yang senyumnya paling manis deh kita cari nih. Asik. Yang senyumnya paling manis deh. Karena saya senang nih, lomba jurnalistik nih banyak cewek-cewek. Tapi itu juga membuktikan ada pepatah yang bilang cewek itu lebih teliti dari pria ya. Pernah dengar nggak Mulia? Kita kan pernah angkat di Sirabali juga kan. Dan sekarang terbukti lomba jurnalistik kebanyakan cewek nih pesertanya. Untung aja jurinya cowok nih.
Iya, benar-benar. Tapi itu tidak tidak mengurangi Iya, bahwa ada kaum pria iya juga benar. ikut di sini. Benar Keren banget banget. nih. Iya. Oke, langsung aja nih siapa nih? Putu Eh Amelia mungkin ya? Putu Amelia tadi udah sempat tanya belum ya? Belum. Belum ya. Oke, Putu Boleh ya. Amelia. Coba kita open ya. Admin Oke. bisa di-open ya audionya ya. Oke. Halo Putu Amelia. Halo, Ini berasal dari mana Putu? saya dari Singaraja, Kak. Wih, sekarang Wih. stay di mana? Di Seririt sih, kayak di Oh, salah satu. Singaraja juga ya? Ya, Wih, keren nih. Ini ada peserta dari Singaraja. Jauh-jauh Oke, banget kamu ke SMA Singaraja. ya? iya, SMA apa? SMA 1 Seririt. Wow, Ini keren-keren. talent-talent muda yang berbakat nih ya, perlu dikembangin nih, bagus nih. Oke. Nah, kalau dari Putu Amelia, dari penjelasan tadi kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau dari yang tadi, awalnya sih waktu dikirimin kriteria lomba pertamanya tuh, saya agak bingung soalnya Benar. tuh kayak belum rinci gitu. Iya. Terus saya terus dengar ada kalau ada technical meeting via Zoom tuh kan kakak-kakaknya udah jelasin, jadi saya udah paham. Oke, kira-kira nanti di tanggal 30 Juli udah siap dengan karyanya? Siap dong. Mantap. Kalau udah kesiapannya kayak gini, aku nggak mau cuma satu karya deh dari Putu Amelia. Aku maunya 2 atau 3 karya deh. Aku tunggu nih. Kalau Putu Amelia nanti bisa kasih 2 atau 3 karya, kita kasih gift lah dari Sirabali ya. Kita kasih merchandise deh dari Sirabali. Kalau bisa ngirimin 2 sampai 3 karya yang bagus ya, bukan yang asal-asalan, satunya bagus lagi 2 yang biasa aja nggak mau. Kita mau minta 3 yang bagus. Kalau bisa ngirimin 3 yang bagus karena masih muda ya. Nanti bisa diinfo juga peserta lain kalau kalian masih muda atau bisa mengirimkan sekitar 3 karya, itu bisa diinfo ke admin. Tapi di infonya paling lambat hari Senin. Ngasih kepastian, saya kirim 3 karya. Chat di grup. Kalau bisa ngirim 3 karya, memastikan kalian bisa kirim 3 karya, kami akan kasih merchandise dari Sirabali. Oh. Ini berlaku untuk semua peserta ya? Ya, berlaku untuk semua peserta dan konfirmasinya paling lambat hari Senin. Jadi karyanya nggak harus hari Senin ini, tapi kalian konfirmasi keberanian kalian bilang, Min, saya kumpulkan 3 karya untuk lomba jurnalistik. Kita tunggu sampai 30 Juli. Nah, itu akan walaupun kalian tidak mendapatkan juara, tapi nanti akan mendapatkan gift merchandise dari Sirabali Info. Seperti itu. Dan tentunya nanti di akhir kita akan cek beneran ngirim 3 karya Iya, atau enggak. benar. Gitu Harus ya. 3 karya ya. Jadi biar jurinya nih, biar Beli Today ini makin pusing nilai. Dengan banyaknya karya yang masuk. Nanti Beli Today juga akan dibantu 2 juri Iya, lainnya benar. ya. Akan ada tim juri juga nanti dari timnya Beli Today juga yang akan sebagai kurator lah bahasanya untuk menilai dari karya teman-teman. Ini thank you banget ya buat Putu Amelia dari Singaraja sudah berpartisipasi. Jangan lupa ajak teman-teman di Singaraja untuk ikut berpartisipasi juga. Jadi siapa tahu nanti memiliki peluang juga yang sama dan juga nanti bisa menjadi kontributor lepasnya Sirabali. Walaupun jarak kita jauh, tapi kita masih bisa berkreativitas secara virtual di kondisi sekarang. Nanti kalau misalnya lancong-lancong ke Denpasar, jangan lupa mampir ke studio Sirabali Info. Terima kasih Putu Amelia. Oke, keren banget nih. Semangatnya Putu Amelia tuh kayak sampai gitu loh ke studio Sirabali ya. Keren banget nih. Menurut Beli Today gimana Beli Today untuk generasi-generasi muda kita sekarang? Ini banyak banget teman-teman SMA loh yang ikut Beli Today. Iya, sangat bagus ya. Jadi banyak anak muda yang bisa ikut, berarti kan dia tertarik untuk menggali budaya Bali ya. Ya. Jadi sangat positif. Oke. Ya, thank you banget Beli Today karena waktu kita udah makin benar juga ya. Udah sampai jam 12 banget. nih, kasihan ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih Beli Today, Beli Raka karena sudah meluangkan waktu untuk ikut technical meeting lomba karya jurnalistik kali ini. Terima kasih juga buat seluruh peserta yang udah hadir di sini ya. Tetap semangat berkarya di situasi pandemi ini, kita harus tetap berkarya. Nah, ingat nanti tambahin dikit nih ya Mulia. Jadi tambahin dikit juga sebelum Kakak Mulia yang cantik ini menutup acara technical meeting kita kali ini.
Jadi kami dari tim Sira Bali ingin menginformasikan bahwa memang kami di sini Sira Bali Info berusaha mewadahi untuk kreativitas dari teman-teman, kemudian menggali dan menumbuhkan potensi dari talenta-talenta muda untuk mengembangkan juga potensinya dalam bakat menulis. Nah, jadi keuntungannya yang didapat dari lomba ini, pertama kalian bisa mendapatkan pembelajaran ilmu-ilmu baru dari Dewan Juri seperti yang tadi dijelaskan oleh Beli Today-nya. Kemudian karya kalian juga akan dimuat di Sira Bali Info sebagai suatu karya tentang taksu yang ada di Bali. Itu dalam konsep Sira Taksu yang ada di konten Sira Bali Info. Dan tidak menutup kemungkinan juga karya itu akan di-repost oleh beberapa media lainnya, karena memang karya taksu di Sira Bali Info itu paling sering di-repost oleh media-media lain. Itu akan menjadi suatu kebanggaan untuk kalian. Jadi karya kalian itu berarti dianggaplah karya yang menarik dan juga karya yang bagus untuk dipublikasikan ke masyarakat secara umum seperti itu. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan pengganti jasa penulisan. Jadi siapa tahu nanti kalian ke depannya berawal dari lomba ini, kalian bisa tumbuh jadi kontributor lepas yang profesional. Jadi kalian justru akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar di sana ketika kalian sudah bisa profesional menjadi seorang kontributor lepas. Nah, dari sinilah kita belajar dari Sira Bali membuatkan wadah lomba karya jurnalistik untuk membantu teman-teman meningkatkan kreativitas dalam segi karya penulisan seperti itu. Nah, itu yang akan kita berikan dari Sira Bali Info. Dan juga lomba ini memang murni tujuan kami untuk mencari bibit-bibit baru di dunia jurnalistik ya Mulia ya. Makanya dari itu kalau teman-teman lihat event ini tidak ada ditarik biaya pendaftaran sedikit pun. Ini eventnya gratis buat teman-teman semua dan ada hadiahnya seperti itu. Karena memang tujuan kami di sini, kami paham sekali di kondisi pandemi ini pasti perekonomian sedang turun banget, tapi kami ingin tetap menjaga konsistensi kreativitas teman-teman di bidang jurnalistik seperti itu. Gitu, bener banget. Tetap nanti ya di saat kalian terjun ke lapangan mewawancarai narasumber, tetap dengan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, nanti kalian jangan lupa bawa hand sanitizer ya. Misalnya kalian terjun ke lapangan biar kalian tuh tetap terjaga kesehatannya gitu. Benar. Oh iya Kak Aris, jangan lupa dong acara ini disponsori oleh beberapa perusahaan besar di Bali. Jadi ini salah satu bentuk yang bisa kita bilang namanya saling support ya antara media, perusahaan dan juga teman-teman kreatif. Iya, benar banget. Bisa disebutin kira-kira Mul yang mensupport acara kita kali ini? Oke, jadi kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa sponsor yang sudah ikut berpartisipasi dalam lomba karya jurnalistik ini. Ada PT Farasada Nusantara, kemudian ada Anava Secret, kemudian ada PT Galang Hangin Software, kemudian ada Rosevara, Helsus Bali, dan Sing Main-Main. Waduh, mantap keren banget. banget. Dan jangan salah teman-teman, pendaftaran ini kita perpanjang. Ini juga memberikan peluang untuk sponsor lain masuk. Siapa tahu nanti kayak kemarin Sing Main-Main nanti memberikan gift itu kayak kemarin itu untuk teman-teman yang ngirim karya terbanyak, itu yang kemarin yang di video explore. Next juga di sini akan ada terus penambahan hadiah. Jadi nanti seiring berjalannya event ini akan ada beberapa penambahan hadiah yang akan kita informasikan ke teman-teman. Jadi supaya membuat teman-teman lebih semangat untuk menggarap karya yang berkualitas. Nah, seperti itu. Oke, karena udah jam 12 lewat. Bener. Pasti udah banyak yang lapar nih. Aduh. Ini Putu Amalia udah senyum-senyum mau makan siang kayaknya nih. Udah menggerudukan perutnya ya. Ini juga beli Raka nih udah ada coba dong udah lapar nih. Tapi sekali lagi thank you banget ya Bli Raka ya udah meluangkan waktu untuk technical meeting kali ini. Buat teman-teman peserta juga yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Buat kalian yang tadi masuk baru setengah dari technical meeting, kalian bisa saksikan juga di hari Senin besok untuk penayangan technical meeting ini di kanal YouTube Sira Bali Info ya. Jangan lupa di-subscribe juga dulu seperti itu. Nanti juga akan di-share linknya tentunya. Bener, di grup ya? Ya, pastinya. Ingatin Erika ntar masukin ke grup juga. Oh iya. Tapi diamin juga di grup jurnalis. Siapa tahu mau ngirim karya jurnalistik juga. Ya, siapa tahu Erika nanti ikut ya berpartisipasi di lomba karya jurnalistik. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita udah berbincang-bincang lumayan banyak ya siang hari ini dari jam 11 sampai jam 12. Waduh, cukup lama ya waktunya.
di sini. Terima kasih ya yang udah hadir. Jadi selesainya TM ini semoga teman-teman semuanya semakin semangat dalam menggarap karya dan semoga kalian sudah paham semua syarat dan ketentuannya. Jadi kalian lebih enjoy dalam menggarap karya. Sudah diinformasikan juga tips-tipsnya tadi dari Bliraka, Dewan Juri kita di Lomba Karya Jurnalistik. Oke semuanya, terima kasih. Yang sudah bergabung, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Yeah. Akhir kata kita ucapkan Brahma Santi. Dan setelah itu kita ucapkan Yeliana Sirabalia biar teman-teman. Oh iya, oke. Om Santi 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 Om. Sirabali Info Taksune Bali. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Semangat.